بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Kamis malam Jumat 14 Jumadil Ula 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian bersifat ad-daurah asy-syar'iyyah, kajian Islam intensif an sifati al-wudu wal ghusli wat tayammum, tentang tata cara wudu, mandi dan juga salat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, al-talabah wal musyrifun wal asatidzah al-mubarakun, para santri, para ustadz musyrif dan para ustadz-ustadz sekalian, wa kadzalika auliaul umur, demikian pula para wali-wali santri yang bisa berhadir pada malam ini. Pada kesempatan kali ini, sebagai pembekalan bagi para santri sebelum liburan semester ganjil, maka kita ingin mempelajari tata cara wudu, mandi dan salat. Dan tata caranya adalah kita membahas pertama kali materi yang kita ingin pelajari, yang sudah dibagikan kepada para santri sekalian dan juga para jamaah. Kita mulai. Fa'alal qari an yaqra'. Na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara wudu.
wudu adalah syarat sahnya salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatun bighairi tuhurin." Artinya, tidak diterima suatu salat tanpa bersuci atau wudu. Karenanya, setiap muslim harus memperhatikan hal ini dan mempelajari tata caranya yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ahibati al-talabah wa talibat, para santri dan santriwati sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Salat atau wudu adalah syarat sahnya salat. Tidak sah salat tanpa berwudu. Sedangkan kita sebagai kaum muslimin diwajibkan untuk salat wajib 5 kali sehari semalam. Oleh karena itu, mempelajari tentang tata cara wudu adalah termasuk daripada bagian yang wajib, karena al-wasail laha hukmul maqasid. Sarana memiliki hukum tujuan. Tujuan salat hukumnya adalah wajib, maka sarana yang merupakan syarat sahnya salat yaitu wudu juga wajib. Apalagi kalau kita perhatikan keutamaan berwudu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Siapa yang berwudu semisal dengan wuduku ini. Ini menuntut kita untuk berwudu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu. Dan siapa yang berwudu sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Belum lagi nanti di hari kiamat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengenal kita dengan cahaya-cahaya yang ada pada anggota wudu. Ini kalau seandainya wudunya benar. Disinilah letak pentingnya belajar tata cara wudu yang benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu." Sesungguhnya umatku akan dibangkitkan atau dipanggil pada hari kiamat, dalam keadaan penuh bercahaya pada anggota-anggota wudunya. Dalam keadaan penuh bercahaya pada anggota-anggota wudunya. Ini menunjukkan kita wajib untuk belajar wudu. Nah, pertama, jika seorang muslim hendak berwudu, yang pertama harus ia lakukan adalah berniat di dalam hati. Lalu membaca basmalah sebagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La wudu'a liman lam yadhkur ismallah." Artinya, tidak sah wudu seseorang yang tidak membaca basmalah. Tapi jika ia tidak membaca basmalah karena lupa, ia tidak perlu mengulanginya dan wudunya sah. Taib, termasuk daripada tata cara wudu yang pertama adalah dia berniat di dalam hati. Dan niat di dalam hati, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, niyatut taharah min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin was salati was siyami was zakati mahalluhal qalb
bittifaqil a'immatil arba'ah. Niat salat, niat bersuci dari wudu, mandi, bertayamum, dan salat, puasa, zakat, dan haji, serta kafarat penebus-penebus, maka tempatnya di dalam hati dengan kesepakatan imam yang empat. Dengan kesepakatan imam yang empat. Dan apabila ada sebagian ulama yang mewajibkan melafazkan niat di dalam ibadah-ibadah, maka kewajiban tersebut sudah didahului dengan ijma', dengan kesepakatan imam yang empat. Kemudian setelah itu membaca basmalah, yaitu bismillah saja. Berdasarkan hadis tidak ada wudu bagi yang tidak mengucap bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kedua, disunahkan bersiwak atau gosok gigi sebelum wudu. Ini gosok gigi bisa digunakan, bisa dilakukan saat sebelum berwudu atau saat berkumur-kumur, sebagaimana yang sudah saya contohkan tadi. Dan ini hukumnya sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu." Kalau seandainya aku tidak menyulitkan atas umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap wudu. Nah. Ketiga, disunahkan mencuci kedua telapak tangan 3 kali sebelum berwudu. Bagi yang bangun tidur, mencuci tangan 3 kali wajib hukumnya. Bagi yang ingin berwudu, maka disunnahkan untuk mencuci telapak tangan 3 kali, 3 kali, 3 kali. Kemudian bagi yang baru bangun dari tidur, maka diwajibkan menurut pendapat yang dikuatkan. Sebagaimana contoh yang akan kita contohkan kelak. Nah. Keempat, wajib untuk mahmadah dan istinsyak. Mahmadah adalah berkumur-kumur, yaitu memasukkan air ke dalam mulut, lalu menggerak-gerakannya, kemudian mengeluarkannya. Sedangkan istinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung keduanya dengan tangan kanan, kemudian mengeluarkannya, istinsar, dengan tangan kiri. Mahmadah dan istinsyak dilakukan dengan 1 kali mengambil air, dengan memasukkan sebagian air yang di tangan ke dalam mulut, kemudian memasukkan sisanya ke hidung. Disunahkan untuk bersungguh-sungguh memasukkan air ke hidung kecuali sedang puasa. Taib. Kemudian setelah itu melakukan madmadah, berkumur-kumur dan istinsyak dengan mengambil 1 air sekaligus. Dan ini yang lebih afdal dibandingkan yang dipisah antara kumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung. Madmadah adalah berkumur-kumur, istinsyak adalah memasukkan air ke hidung, istinthar adalah mengeluarkan air dari hidung. Dan ini diambil dengan 1 tangan kanan, kemudian dimasukkan sekaligus ke mulut dan ke hidung. Ini sekali lagi lebih afdal dibandingkan mengambil air tersendiri untuk berkumur-kumur, mengambil air tersendiri untuk memasukkan air ke hidung. Kemudian dikeluarkan dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian setelah itu diusahakan ketika madmadah dan istinsyak, terutama istinsyak, benar-benar masukkan air ke hidung. Kecuali dalam keadaan berpuasa, maka cukup di permukaan. Nah. Kelima, membasuh wajah. Batasan wajah secara vertikal adalah dari pangkal tumbuhnya rambut normal awal kening sampai ujung dagu bagi yang tak berjenggot atau ujung jenggot, dan secara horizontal dari telinga kanan sampai telinga kiri. Jika jenggot tidak terlalu tebal, wajib membasuhnya hingga kulit. Adapun jika tebal, cukup membasuh bagian atasnya dan disunahkan untuk menyelanya dengan jari.
Taib. Kemudian selanjutnya adalah membasuh wajah. Dari atas ke bawah, ukurannya adalah dari mulainya tumbuh rambut, kemudian sampai kepada bawah dagu, ujung dagu. Kalau seandainya punya jenggot, maka ujung rambut jenggot. Adapun dari kanan ke kiri, yaitu secara horizontal, dari basahan telinga sampai telinga. Itulah yang disebut dengan wajah. Dan jika jenggotnya tipis, maka wajib untuk dikenakan kepada kulit dari jenggot yang tumbuh di atas pipi tersebut. Tetapi jika jenggotnya tebal, maka cukup dikenakan kepada rambut jenggotnya saja. Sebagaimana yang akan kita praktekkan insyaallah. Nah. Keenam, membasuh kedua tangan sampai siku. Dimulai dari jari jemari sampai siku, disunahkan menyelai jari-jari tangan. Membasuh kedua tangan sampai siku. Batasan siku adalah ini. Batasan siku adalah ini, dimulai dari ujung jari jemari sampai siku. Dan siku masuk bagian dari yang dibasuh. Kemudian setelah itu menyela-nyela jari jemari. Yang akan saya contohkan nantinya. Nah. Ketujuh, mengusap kepala dan telinga satu kali saja. Dimulai dari bagian depan kepala ke belakang, lalu kembali ke depan. Kemudian langsung membasuh kedua telinga dengan air yang tersisa di tangan tanpa mengambil air lagi. Baik. Kemudian membasuh kepala. Dan membasuh kepala sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah seluruh rambut kepala. Dari mulai depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Ya, dibasuh dari depan ke belakang, kemudian dari ke belakang ke depan. Lalu setelah itu jari telunjuk masuk ke dalam telinga. Kemudian menggerakkan jari jempol dari bawah telinga ke atas. Nanti kita akan contohkan insyaallah taala. Nah, kedelapan, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dimulai dari jari jemari kaki. Mata kaki harus ikut dibasuh dan disunahkan menyela jari-jari kaki. Nah, membasuh kedua kaki dimulai dari kanan. Dan yang dibasuh dari kaki mulainya adalah jari jemari kaki, sebagaimana tangan yang dibasuh adalah jari jemari tangan. Sampai kepada mata kaki. Mata kaki masuk dari basuhan. Dan kemudian di sela-sela jari jemari kaki, di sela-sela, dan ini disunnahkan. Nah. 9. Setelah selesai membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Setelah selesai itu membaca doa ini, dan inilah doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah tata cara wudu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila dia berwudu seperti ini kemudian membaca doa, maka akan keluar dari kuku-kukunya seluruh tetesan-tetesan air. Bersamaan dengan tetesan-tetesan tersebut akan keluar dosa-dosanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdu al-muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu kharajat kullu khati'ah nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma' aw ma'a akhir qatratil ma'." Jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu dia membasuh wajahnya, keluar setiap dosa yang dia melihat dengan matanya, dosa tersebut bersamaan dengan jatuhnya air atau tetesan air pada wajahnya. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'ah kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'. Jika dia membasuh kedua tangannya, keluar dari kedua tangannya setiap dosa yang dia lakukan dengan kedua tangannya.
bersamaan dengan jatuhnya air atau tetesan terakhir dari jatuhnya air. Fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'ah mashatha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatratil ma' hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub. Dan jika dia membasuh kedua kakinya, maka keluar setiap dosa yang kakinya berjalan dengan melakukan dosa tersebut berserta air atau tetesan terakhir dari air wudunya sampai dia keluar dari wudu dalam keadaan bersih, suci dari dosa. Nah, 10. Wajib membasuh semua anggota wudu dengan tertib dan berurutan. Tidak boleh mengakhirkan satu anggota hingga anggota sebelumnya mengering. Tertib karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan urutan wudu secara tertib di dalam Al-Quran. Menyebutkan urutan wudu secara tertib dalam Al-Quran. Dan karena Nabi Muhammad SAW, beliau berwudu sebagaimana urutan yang ada dalam Al-Quran. Dan beliau bersabda, Abda'u bima bada Allahu bih. Aku memulai dengan apa yang Allah mulai. Kemudian setelah itu berurutan. Berurutan maksudnya adalah tidak membasuh anggota wudu dan sebelumnya sudah kering. Itu arti berurutan. Tidak membasuh anggota wudu dan sebelumnya sudah kering. Misalkan membasuh tangan. Tidaklah dia membasuh tangan dalam keadaan wajahnya sudah kering. Ini tidak boleh. Ya, ini berarti tidak berurutan. Atau membasuh kedua kaki. Akan tetapi anggota-anggota wudu lainnya sudah kering. Ini tidak diperbolehkan. Ini berarti tidak berurutan. Nah, 11. Disunahkan mendahulukan anggota kanan sebelum yang kiri. Disunnahkan mendahulukan bagian kanan seperti kaki, tangan, ya, sebelum yang kiri. Jika ada orang berwudu kiri dahulu, wudunya sah. Wallahu a'lam. Nah. 12. Disunahkan membasuh setiap anggota wudu 2 atau 3 kali, kecuali mengusap kepala dan telinga, cukup sekali saja. Baik. Disunahkan membasuh anggota wudu dari wajah, kemudian tangan, kaki, itu 2 atau 3 kali. Dan tidak lebih, tidak boleh lebih. Ya, tidak boleh lebih. Nanti saya akan singgung masalah ini. Nah, kemudian adapun buat kepala, mengusap kepala dan telinga hanya 1 kali saja, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan untuk telinga tidak disunnahkan ataupun tidak lebih utama tidak mengambil air yang baru, tetapi bersamaan dengan mengusap kepala. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, al-udhunan minar ra's, 2 telinga bagian dari kepala. Jadi ketika kita mengusap kepala, maka air untuk mengusap kepala itulah yang digunakan untuk mengusap telinga. Nah, 13. Dilarang berlebih-lebihan dalam wudu dengan membasuh lebih dari 3 kali atau boros air. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bimuddin wa yaktasilu binahwi as-sa'. Artinya Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan 1 mud, mandi dengan sekitar 1 sa' air. 1 mud artinya 2 telapak tangan pria dewasa dengan postur sedang, 1 sa' sama dengan 4 mud. ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi begini. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Perhatikan hadisnya. Sayakunu qaumun fi hadhil ummah ya'tadduna fi ad-du'a wa tuhur. Akan ada suatu kaum di umat ini yang berlebih-lebihan di dalam berwudu dan berdoa, di dalam bersuci dan berdoa. Makanya dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat Muslim,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil mud. Mud itu secara liter sekitar 0,6 liter. Berarti sekitar 600 mililiter. Ini saya membawa gelas sekitar 500 mililiter. Ini 500 mililiter. Sampai di sini. Mungkin kalau penuh menjadi 600 mililiter. Itulah satu mud. Yang gambarannya adalah jika dua telapak orang dewasa normal digabungkan, maka dimasukkan, itulah wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu mud. Adapun satu sa' 4 sampai 5 mud, maka dia sekitar 2,7 liter air. Mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hanya satu sa'. Para ulama berbeda pendapat, apakah ada batasan paling minim untuk berwudu? Maka jawabannya tidak ada. Batasan paling minim untuk berwudu, pendapat yang dikuatkan tidak ada. Tetapi mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama, yaitu berwudu dengan satu mud, yaitu 600 mililiter ataupun 0,6 liter sekian. Nah, adapun bermandi sekitar 2,7 liter. Ini saya bawa gelas sekitar 1 liter. Berarti 2 kali gelas ini, hampir 3 kali gelas ini. Ini adalah mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 kali gelas ini mandi wajibnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ke-14, dibolehkan mengeringkan anggota wudu dengan handuk atau yang lain. Nah, sekiranya sudah azan, kita azan dulu. Setelah azan baru dilanjutkan. Naam, aina al-mu'adzin? Al-qari'. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Taib. Ahibati fillah, itulah tadi materi dari tata cara berwudu. Sebelum kita contohkan dan praktikkan berwudunya, maka kita akan membaca tata cara mandi junub. Naman, tafadhal ya qari. Tata cara mandi junub. Pertama, berniat di dalam hati. Ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, berniat di dalam hati tanpa melafazkan. Karena tempat niat adalah hati. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama rahimahullah, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan juga kita tidak diperlukan untuk memberitahukan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan kita kerjakan, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita kerjakan. Atu'allimuna Allah bidinikum? Apakah kalian mengajari Allah Subhanahu wa taala, memberitahu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang amalan-amalan kalian? Tidak diperlukan. Nah. Kedua, mengucapkan bismillah. Sebagaimana tadi di dalam wudu. La salata bi ghairi tuhur wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ketiga, membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Nah. Keempat, membasuh kemaluan dengan tangan kiri dan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di kemaluan. Perhatikan baik-baik, mandi besar salah satu penyebabnya adalah junub. Apabila seseorang bangun dari tidurnya dalam keadaan junub, baik karena mimpi atau karena bergaul dengan istrinya, maka di sini ada 2 cara. Perhatikan baik-baik. Setelah ini saya tanya. Perhatikan baik-baik para santri. Membasuh kemaluan ada 2 cara. Ketika seseorang bangun dari tidur dalam keadaan junub karena mimpi atau karena bergaul dengan istrinya, maka ada 2 cara. Yang pertama, dia membasuh kemaluannya sebelum membasuh tangannya. Membasuh kemaluannya dengan tangan kiri. Kemudian setelah itu dia bersihkan tangannya. Baik dengan cara mengusap ke lantai, ke dinding, atau dengan sabun. Baru setelah itu membasuh kedua telapak tangan. Ini cara yang pertama apabila dia bangun dalam keadaan junub, baik karena mimpi atau karena bergaul dengan istrinya. Cara yang kedua, kalau seandainya dia bangun dalam keadaan junub, maka dia basuh kedua telapak tangannya 3 kali, dia basuh lagi kemaluannya 3 kali, baru dia basuh lagi kedua telapak tangannya.
Dan cara ini berarti 2 kali basuh kedua telapak tangan. Maka cara yang pertama lebih afdal. Bangun dalam keadaan junub, kemudian dia basuh kemaluannya dengan tangan kirinya sebanyak 3 kali, lalu dia bersihkan tangannya. Lalu dia basuh kedua telapak tangannya 3 kali. Nah. Kelima, memukulkan telapak tangan kiri ke dinding dan memijatnya dengan baik serta membasuhnya. Nah. Keenam, berwudu sebagaimana wudunya ketika hendak sholat. Ini memukul telapak tangan ke dinding karena dahulu tidak ada sesuatu yang bisa membersihkan tangan tersebut. Dahulu juga lantai adalah tanah. Maka besar kemungkinan memukulkan telapak tangan ke dinding atau ke lantai itu fungsinya untuk membersihkan setelah kita membersihkan kemaluan. Maka pada saat itu, jika zaman sekarang ada air, maka tidak perlu kita untuk ke dinding atau ke lantai. Karena dinding dan lantai kadang-kadang dia licin. Bukan malah membersihkan. Tetapi dengan sabun dia dibersihkan. Nah. Atau mengakhirkan kedua kakinya di akhir pembasuhan. Kemudian berwudu setelah itu. Berwudu seperti wudu untuk sholat. Atau nanti wudu seperti biasa, tapi pas mau membasuh kaki diakhirkan, tidak dibasuh, tetapi diakhirkan. Sebagaimana hadis Maimunah, istri Nabi radhiyallahu anha wa ardhaha. Nah. Ketujuh, memasukkan jari jemarinya ke dalam air, kemudian menyela-nyela rambutnya sampai terasa membasahi seluruh pori-pori kulit kepala. Kemudian menuangkan air ke kepalanya sebanyak 3 siraman, dimulai dari kanan ke kiri, kemudian terakhir bagian tengah. Bagi wanita, tidak mengapa untuk tidak mengurai rambutnya ketika mandi janabah, dan dianjurkan mengurainya ketika mandi dari haid. Kemudian yang selanjutnya adalah membasahi jari tangan, telapak tangan. Lalu setelah itu mengusapkan telapak tangan yang basah tadi ke kepala sampai terasa kulit kepala seluruhnya sudah basah. Sampai terasa kulit kepala seluruhnya sudah basah. Baru setelah itu menyiram kepala sebanyak 3 kali. Dengan cara ke kanan dahulu, kemudian ke kiri, baru setelah itu menyiram yang tengah. Nah, apabila perempuan, ini perhatikan talibat, para santriwati sekalian, perempuan yang dalam keadaan junub, maka tidak mengapa dia untuk tidak mengurai rambutnya. Artinya tetap diikat tidak mengapa. Tetapi jika ingin diurai juga tidak mengapa. Dan kalau seandainya dia dalam keadaan haid dan suci dari haidnya, maka dia mandi dalam keadaan dianjurkan untuk mengurai rambutnya. Nah. Kedelapan, menyiramkan air ke seluruh badan, dimulai dari bagian kanan kemudian kiri, sambil memperhatikan bagian ketiak, sela-sela anggota tubuh dan selangkangan paha dengan cara benar-benar mengusapnya. Nah. Berpindah tempat untuk mencuci kedua telapak kakinya. Menyiramkan air ke seluruh tubuh. Boleh dengan cara ada di hadits Aisyah radhiyallahu anha, yaitu bagian kanan depan, kemudian bagian kiri belakang, bagian belakang kanan, lalu setelah itu bagian kiri depan, lalu setelah itu bagian kiri belakang. Ya, kanan dan kiri. Atau langsung disiram seluruh bagian tubuhnya dengan air, dengan memperhatikan sela-sela yang ada pada anggota tubuh seperti ketiak, kemudian lipatan-lipatan paha, lutut, selangkangan, dan seterusnya. Kemudian kalau seandainya sudah itu semua dilakukan, maka berpindah dari tempat sini misalkan ke tempat sampingnya untuk membasuh kaki, karena tadi kakinya diakhirkan. Tapi Ustaz, kalau yang di awal tadi wudunya sempurna, apakah dianjurkan untuk berpindah juga? Iya.
dianjurkan juga untuk berpindah agar benar-benar berada dalam keadaan yang suci. Baik, sekarang kita praktekkan bagaimana tata cara berwudu. Saya akan berwudu dengan satu mud. Ya, dengan satu mud. Nah. Ini di samping القارئ أنت امسك أنا لا أستخدم هذا لكن تمسك معي هنا جانب نعم Baik. Bisa satu gayung ini atau kita pakai gelas, ya. Ini panitia banyak menyediakan air, jazakallahu khairan. Saya akan pakai satu gelas sekitar 500 mili atau 600 mililiter, ya. Sekitar satu mud lah. 0,6 liter. Nah. Baik. Kita pertama kali apa tadi dilakukan? Yang pertama adalah niat. Dan niat tidak dilafazkan. Niat tidak dilafazkan. Kemudian setelah itu mengucapkan apa? Bismillah. Lalu setelah itu melakukan apa? Membasuh kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan. Saya ambil air satu mud. Kira-kira cukup enggak untuk berwudu? Perhatikan satu mud. Cara membasuhnya sedikit saja, tidak terlalu banyak. Di sela-sela. Sehingga kotoran yang ada hilang. Kemudian setelah itu, setelah 3 kali membasuh kedua telapak tangan, apa yang kita lakukan? Madmadah dan istinsyaq, kemudian istinzar. Sebanyak 3 kali. 1 kali air berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung dengan 1 kali air. Kemudian dikeluarkan dengan tangan kanan, lalu dikeluarkan dengan tangan kiri. Nah, pada saat ini boleh kemudian bersiwak. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah SAW, laula ana syuqqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Kalau tidak menyulitkan atas umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap berwudu. Saya contohkan. Kita ambil air
secukupnya untuk berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Seperti itu. Ya. Sebagaimana hadis Luqait ibn Sabrah bahwa wabaligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Dan bersungguh-sungguhlah di dalam memasukkan air ke hidung kecuali dalam keadaan berpuasa. Dan seperti yang saya bilang, sebagian orang merasa sulit untuk berkumur-kumur sekalian beristinsyak. Tetapi dengan latihan insya Allah bisa. Seperti itu. Selesai, baru kita membasuh wajah. Ya, baru kita membasuh wajah. Diambil air, kemudian ingat batasan wajah adalah vertikal dari mulai ujung tumbuhnya rambut di atas kepala. Ini ya, kemudian diusap. Tidak perlu terlalu berlebih-lebihan sampai seperti sedang membasuh wajah dengan sabun wajah, yang seperti yang dilakukan oleh sebagian santri, terlalu banyak membasuh wajah. Ya, perhatikan. Perhatikan. Nah, karena jenggotnya sedikit, maka wajib dikenakan. Di sini harus dikenakan. Tapi kalau jenggotnya panjang, maka cukup seperti ini. Sampai akhir rambut jenggot. Ya. Seperti itu. Paham, Tom? Baik. Kemudian selanjutnya adalah membasuh tangan. Dimulai dari tangan kanan, dimulai dari jari jemari. Kemudian di sela-sela. Ya. Dimulai dari jari jemari, kemudian di sela-sela. Dan batasan tangan sampai siku. Dan siku masuk. Wamsah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Al-marafiq ha huwa. Ya, ini al-marafiq. Sekarang tangan kiri di sela-sela. Kemudian disunahkan yudallik. Dallaka yudalliku. Apa artinya? Memijat. Agar air benar-benar masuk ke dalam kulit. Baik. Setelah itu baru kita mengusap kepala. Dan kepala diusap, bukan dibasuh. Dan kepala, seluruh rambut kepala yang diusap. Caranya dari depan ke belakang. Atau dari belakang ke depan. Taib. Ini dihilangkan airnya,
Karena kalau seandainya ada air berarti dia adalah membasuh. Ini mengusap. Dari depan, kemudian ke belakang. Taqaddam. Dari depan ke belakang. Belakang sampai sini. Belakang sampai sini. Ya, kemudian kembali lagi ke depan. Atau dari belakang ke depan. Kemudian kembali ke belakang. Dua caranya diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah itu, kemudian tanpa mengambil air yang baru, menurut pendapat yang dikuatkan. Kalau saya katakan dikuatkan itu berarti dikuatkan oleh sebagian ulama dan kita mengikutinya. Hal ini berdasarkan hadis Rasul, al-udhunan minar ras. Dua telinga bagian dari kepala. Maka saat mengusap dari telinga, dari depan kepala sampai tengkuk, kemudian dikembalikan, baru setelah itu masukkan, perhatikan tangan saya, masukkan ke dalam telinga. Jangan dalam-dalam, secukupnya. Ya, baru perhatikan jari jempolnya jalan dari depan, dari bawah ke atas. Cukup satu kali, tidak usah bentuk telinganya diikuti. Saya contohkan lagi. Perhatikan. Perhatikan dari depan ke belakang. Kemudian setelah itu dari belakang ke depan. Langsung memasukkan jari telunjuk ke telinga. Lalu setelah itu jalan. Jempol jalan dari bawah ke atas. Itu sudah mencukupi. Paham Tom? Baik. Kemudian setelah itu kita kaki. Kaki dimulai dari bagian kanan, dimulai dari ujung jari jemari kaki sampai mata kaki. Ya, sampai mata kaki. Perhatikan. Di sela-sela jari jemari kakinya. Dan hati-hati bagian al-a'qab, al-aqib. Ma mana al-aqib? Al-aqib ma mana? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wailun lil a'qabi minan nar." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hati akan mendapat neraka wail bagi tumit-tumit yang ketika berwudu tidak benar-benar dibasuh. Tiga kali. Dilakukan 3 kali. Menyela-nyela bisa dengan jari telunjuk dan dengan tangan kiri. Karena dia bagian yang membersihkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai bagian kanan untuk hal-hal yang mulia. Adapun membersihkan maka dengan kaki kirinya, dengan jari kirinya. Bisa dengan jari kelingking. Baik, anggap 3 kali. Kemudian setelah itu kaki kiri.
Jangan lupa apa tadi? Tumit. Ya. Ba'da hadza nurid wahidan minkum yaf'alul wudu. Kemudian setelah itu berdoa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tidak perlu menghadap kiblat, tidak perlu juga untuk mengangkat tangan. Karena belum ada syariat yang menunjukkan akan hal itu. Nah, adapun berwudu, perhatikan baik-baik. Mandi sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama berniat, kemudian setelah itu apa? Setelah itu membaca bismillah. Kemudian setelah itu apa? Membasuh tangan. Membasuh tangan ada dua cara. Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, membasuh tangan ada dua cara. Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, ayuh, man rasul minkum min safil ashir? Zaidan. At mikrofon lahu. Ista'iddu min safit tasi'. Membasuh tangan saat mandi ada dua cara. Apabila seseorang bangun dari tidur dalam keadaan junub. Nah, yang pertama membasuh kemaluannya terlebih dahulu, lalu membasuh telapak tangannya. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan 3 kali, lalu membasuh kemaluan 3 kali, lalu membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Nah, ahsanta. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tentunya mandi tidak bisa dipraktekkan di sini. Ya. Sekarang kita setelah membasuh kemaluan, membasuh kedua telapak tangan, lalu setelah itu berwudu. Di dalam berwudu ada dua cara. Naam, rasulun minkum ya safat tasi'. Fathur Rahman Ar-Rasyid. Di dalam berwudu ada dua cara saya sebutkan. Naam, ati mikrofon lahu. Fathur Rahman Ar-Rasyid. Di dalam berwudu ada dua cara saat mandi. Yang pertama, berwudu secara titik. Yang kedua, berwudu dengan mengakhirkan. Nah, Berwudu dengan di kaki, lalu yang terakhir, yang kedua dipisah dengan kaki yang diakhirkan. nah, siapa yang bisa lebih menjelaskan? Rasul minas safit tasi'. Nah, ucapan. Cek. Yang cara pertama berwudunya dengan membasuh kaki. Sedangkan yang cara kedua berwudu dengan sempurna, tapi kakinya diakhirkan. Diakhirkan. Kapan membasuh kakinya? Ketika telah selesai mengguyurkan air di badan. Taib. Setelah kita berwudu, saya ulangi, berniat, membaca bismillah, kemudian membasuh kemaluan, kemudian membasuh kedua telapak tangan. Lalu setelah itu membasahi kedua telapak tangan. Ya, dibasahi lalu diunyel-unyel, dikenakan air pada kulit kepala. Lalu setelah itu disiram. Tata cara mensilam berdasarkan hadis Aisyah ada bagaimana?
Naam. Al-faslu tsamin. Abdul Razak. Tata cara menyiram kepala. Naam. Hati mikrofon ya Abdul Razak. Aina Abdul Razak? Aywa. Tata cara menyiram kepala. Yang pertama dimulai kepala bagian kanan, yang kedua bagian kiri, dan yang terakhir adalah bagian tengah kepala. Taib. Kalau ada yang bertanya bagaimana cara memakai sampo Ustaz? Hadza ala kaifik. Mau pakai sampo enggak pakai sampo tidak mengapa. Mau di awal mau di akhir tidak mengapa. Mau di sela-sela tidak mengapa. Yang penting tata cara wajibnya seperti itu. Taib. Setelah itu baru menyiram seluruh anggota tubuh. Menyiram seluruh anggota tubuh yang lebih afdal. Hadis Aisyah bagaimana? Kelas 7. Siapa yang mau menjawab? Yarfa' yadahu. Naam. Benzema. Bagaimana menyiram seluruh anggota tubuh? Aina Benzema. Ayuh. Dinaumkan air ke seluruh tubuh, dimulai dari bagian kanan kemudian kiri. Bagian kanan kemudian kiri. Kanan depan kemudian kanan belakang. Lalu kiri depan lalu kiri belakang. Naam. Hadza intahayna min الدراسة العملية للوضوء والغسل. Ini selesai kita membicarakan tentang wudu dan mandi. Sepertinya salat belum bisa kita lakukan pada malam ini. Insyaallah sebelum kalian pulang kita akan melakukan praktek salat insyaallah taala. Li at-tullab al-judud, bagi anak santri-santri yang baru, santriwati-santriwati yang baru, maka ini adalah pengulangan bagi kalian saat ta'hil ilmi yang lalu. Betul apa betul? Ta'hil ilmi yang lalu sudah belajar prakteknya. Nah, terutama juga bagi santri-santri yang lama, ini juga adalah pengulangan. Wa fit tadhkir tanbih wa hasan, dan di dalam pengulangan terdapat kebagusan dan juga peringatan. Ini yang bisa disampaikan. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ista'iddu li salatil isya.